Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah beres. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Namanya siap belajar. Ada yang pernah dengar SPP siap belajar? Belum? Baik, kalau belum pernah dengar, Ibu Rahma beri contoh terlebih dahulu ya. Nanti kita lakukan SPP-nya secara bersama-sama. Seperti ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduknya rapi, siap belajar. Itu usah. Ayo kita lakukan SPP siap belajar secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Sudah siap belajar untuk hari ini? Nah, sekarang Bu Rahma mau bertanya kepada kalian, siapa yang di rumah mempunyai hewan peliharaan? Angkat tangan, apa hewan peliharaannya? Burung. Iya, burung. Kalau kamu apa? Kucing. Kalau kamu? Kucing. Terus apa lagi? Kucing. Apa lagi? Merpati. Iya, burung merpati. Apa lagi kamu? Ayam. Iya, betul. Itu semua merupakan contoh hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan saat di rumah itu harus dirawat dan juga diberi apa? Makan secara teratur. Kenapa hewan peliharaan itu harus diberi makan secara teratur? Karena apa? Karena hewan membutuhkan makanan biar sehat. Ya betul, hewan peliharaan itu harus diberi makanan. Kenapa? Karena hewan peliharaan itu tidak bisa mencari makanan sendiri seperti halnya hewan liar. Lalu bagaimana kehidupan hewan di alam liar? Bagaimana kehidupan hewan di alam liar? Iya betul, mencari makan sendiri. Di alam liar, hewan itu saling bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup. Nah, saling bersaing mencari makan tersebut, hewan itu terjadi sebuah peristiwa yang namanya makan dan dimakan, atau sering kita sebut atau dapat kita sebut sebagai rantai makanan. Nah, hari ini kita akan belajar berdua harmoni dan ekosistem tentang memakan dan dimakan pada materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada butuh
Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan yang ketat. Yang kedua, yaitu melalui kegiatan memasang atau mengurutkan rantai makanan, siswa dapat mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, dalam suatu rantai makanan itu ada berbagai jenis hewan. Nah, sebelum kita bahas mengenai rantai makanan, ibu minta kalian untuk menonton video penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terlebih dahulu ya. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Rizka di sini. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar bukan? Bersama Kak Rizka di sini, kita akan belajar tentang golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan merupakan salah satu komponen biotik yang ada dalam ekosistem. Hewan juga memiliki berbagai jenis. Selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, jenis hewan juga dipengaruhi oleh jenis makanannya adik-adik. Hewan bisa dikategorikan menjadi 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja golongan hewan tersebut ya adik-adik? Yuk, simak penjelasan Kak Rizka berikut untuk mengetahui jawabannya. Pertama adalah hewan herbivor. Hewan herbivor adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Sebagian besar hewan herbivor hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri hewan herbivor digunakan untuk memotong batang dan daun tumbuhan. Gigi geraham berfungsi membunuhnya untuk menghasilkan makanan. Contoh hewan herbivor antara lain sapi, kambing, rusa, badak, tapir, kudanil, kelinci, lewat, dan jerapah. Beberapa jenis burung juga termasuk sebagai hewan herbivor, seperti gelatik, beo, dan kolibri. Kedua adalah hewan karnivor. Hewan karnivor adalah jenis hewan yang memakan hewan lainnya. Sebagian besar hewan karnivor adalah hewan buas. Selain itu, sebagian besar hewan karnivor juga memiliki gigi taring yang tajam. Gigi taring pada hewan karnivor digunakan untuk memandai atau mengoyak makanannya. Beberapa jenis hewan karnivor juga mempunyai dapan yang tajam. Satu tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan karnivor antara lain harimau, singa, serigala, buaya, berang-berang, dan hiu. Beberapa jenis burung yang termasuk jenis karnivor adalah burung hantu, elang, bangau, dan kulit. Tiga adalah hewan omnivor. Hewan omnivor merupakan jenis hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Sebagian besar hewan omnivor memiliki gigi yang lengkap, yaitu gigi taring, geraham, dan seri. Terdapat beberapa jenis hewan omnivor yang hanya memiliki gigi taring, misalnya beruang. Walau makan beruang bermakan daging, beruang juga makan buah-buahan, akar-akaran, daun-daunan, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Beberapa hewan yang termasuk omnivor adalah unggas, tikus, tupai, kucing, musang, kerang, orangutan, gorila, kapur, dan mamba. Itulah pengelolaan hewan berdasarkan jenis makanannya adik-adik. Sekarang, coba amati lingkungan sekitar kalian. Apa saja jenis hewan yang ada di sana? Selamat mencoba adik-adik. Sampai di sini dulu ya kegiatan belajar bersama
Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Dah. Nah, video tadi itu adalah video penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa jenis hewan? Ada 3. Apa saja? Hewan herbivora. Kemudian ada hewan karnivora. Kemudian yang ketiga ada hewan omnivora. Hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan, pemakan rumput. Contoh hewan herbivora apa saja? Kuda, keledai, sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain. Jerapah juga. Kemudian yang kedua hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan hewan lain atau pemakan daging. Contoh hewan karnivora apa saja? Harimau, singa, buaya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya apa saja? Kucing, tikus, ayam, dan lain-lain. Nah, sekarang kita kalian perhatikan beberapa jenis makhluk hidup berikut ini. Nah, di sini ada gambar apa saja anak-anak? Ular, anjing, dan tikus. Nah, ular itu termasuk hewan apa? Karnivora. Kemudian kalau elang termasuk hewan karnivora. Yang betul. Kalau tikus omnivora. Nah, sekarang ibu minta kalian berdiskusi dengan teman yang ada di sebelah kalian mengenai urutan makan dan dimakan berdasarkan jenis-jenis makhluk hidup yang ada di layar. Coba berdiskusi urutan makan dan dimakan. Coba beri waktu selama 2 menit berdiskusi. Mengenai urutan makan dan dimakan antara beberapa jenis makhluk hidup pada ekosistem sawah. Ada yang sudah tahu jawabannya? Yang sudah tahu jawabannya, boleh angkat tangan. Siapa yang sudah tahu jawabannya, angkat tangan. Ya, apa? Bentar ya. Iya, terus? Iya, betul. Kalau kamu jawabannya gimana? Betul jawabannya. Iya, tikus makan kambing, ular makan tikus. Iya, betul. Jadi urutan makan dan dimakan pada makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah ini yang pertama tanaman padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh ular. Jadi peristiwa makan dan dimakan pada suatu ekosistem itu dapat disebut dengan rantai makanan. Dalam sebuah rantai makanan itu ada 3 komponen anak-anak. Apa saja beberapa komponennya? Nah, yang pertama itu ada produsen, yang kedua ada konsumen, kemudian yang ketiga ada pengurai. Siapa yang tahu pengertian dari produsen? Yang tahu? Nah, produsen itu merupakan makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Nah, produsen ini juga berperan sebagai makanan dari hewan lainnya. Contoh makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan hijau. Nah, kalau pada rantai makanan ekosistem sawah ini yang berperan sebagai produsen siapa kira-kira? Padi, iya betul. Kemudian yang selanjutnya konsumen. Siapa yang tahu pengertian dari konsumen? Dia tahu? Dulu? Nah, akan ibu jelaskan. Konsumen itu adalah kebalikan dari produsen. Konsumen itu
itu merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi konsumen itu memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Yang konsumen ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama itu merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan, jenis atau golongan hewan yang termasuk pada konsumen tingkat pertama itu adalah hewan herbivora atau hewan omnivora. Kemudian konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat dua itu merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat satu, ya, jenis atau golongan hewan yang termasuk konsumen tingkat satu itu adalah hewan karnivora atau hewan omnivora. Kemudian konsumen tingkat tiga. Konsumen tingkat tiga itu merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat berapa? Tingkat dua, ya betul. Golongan hewan yang termasuk pada konsumen tingkat tiga itu adalah hewan karnivora dan hewan omnivora. Pada rantai makanan berikut ini anak-anak coba kalian amati. Konsumen tingkat pertamanya siapa? Tikus, iya betul. Elang itu perannya sebagai apa? Konsumen tingkat tiga, iya betul. Kalau ular, konsumen tingkat dua, iya betul. Selain produsen dan konsumen, itu ada peran lain yang tidaklah penting anak-anak. Namanya apa peran? Pengurai atau decomposter. Pengurai atau decomposter alami itu contohnya seperti jamur, kemudian bakteri, serangga, dan juga cacing tanah. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, baik, sudah melanjutkan. Nah, sekarang sudah mau bertanya kepada kalian. Lalu, bagaimana hubungan antara makhluk hidup atau bagaimana sih makhluk hidup itu mendapatkan sebuah energi pada suatu ekosistem, dan juga bagaimana hubungan tanaman dan juga hewan pada suatu ekosistem. Nah, coba amati hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup berikut ini. Dalam sebuah ekosistem, itu makhluk hidup mendapatkan sumber energi itu dari hewan lainnya, dari makhluk lainnya. Sumber makanan itu artinya sumber energi. Seperti pada gambar berikut ini, tumbuhan itu menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses fotosintesis itu akan membuat tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Makanan apa yang dihasilkan tumbuhan melalui proses fotosintesis? Siapa yang tahu? Apa saja? Tumbuhan akan menghasilkan buah. Kemudian menghasilkan apa saja lagi? Biji. Kemudian daun, ya, batang, dan akar. Dan kemudian kelinci itu memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi, ya betul. Nah, pada rantai makanan berikut ini, kelinci itu berperan sebagai konsumen tingkat. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat berapa? Satu. Kemudian kelinci akan dimakan oleh elang. Setelah elang memakan kelinci, itu elang akan mendapatkan energi. Nah, pada rantai makanan ini, elang itu berperan sebagai konsumen tingkat berapa? Dua, ya betul. Lalu bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar? Pada ekosistem yang lebih besar itu akan terdapat beberapa kumpulan rantai makanan. Kumpulan rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar itu disebut apa? Siapa yang tahu? Disebut jaring-jaring makanan. Jadi dapat disimpulkan, jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar. Nah, coba amati jaring-jaring makanan berikut ini. Nah, pada jaring-jaring makanan itu produsen bisa dimakan
di depan jenis dulu. Silahkan kamu pilih dan kamu susun. Ini tanda lainnya. Sini tandanya. Mulai dari sini. Ya. Sudah itu saja. Sebentar, jangan dulu. Ibrahim tanya terlebih dahulu. Coba sekarang kamu jelaskan rantai makanan yang sudah kamu susun. Mulai dari tadi, makan, boleh. Dijelaskan ke teman-temannya yang keras suaranya. Ayo. Kemudian Ibrahim mau bertanya pada kamu, kalau komponen dari rantai makanan yang sudah kamu susun itu coba kamu sebutkan, jelaskan. Produsennya itu apa? Produsennya apa itu? Tanaman, padi. Kemudian konsumen tingkat satunya apa? Ular. Konsumen tingkat duanya ayam. Kemudian konsumen tingkat tiga ular. Yang betul tangan untuk Zaki. Sehingga berani maju terdekat. Jadi rantai makanan yang sudah disusun Zaki itu ada tanaman padi. Tanaman padi itu dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh ayam. Lalu ayam dimakan oleh ular. Coba ibu bertanya sama siapa kamu namanya? Noval. Konsumen tingkat duanya apa Noval? Dari rantai makanan yang disusun oleh Zaki. Konsumen tingkat duanya. Coba diamati lagi, diamati rantai makanan ini itu yang menjadi produsen lebih dahulu apa? Padi. Kemudian konsumen tingkat satu ulat. Kemudian konsumen tingkat duanya ayam. Jadi konsumen tingkat duanya ayam. Kalau konsumen tingkat tiga ular. Bisa pahami? Nah, pada materi hari ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Siapa yang berani maju lagi ke depan? Ada? Siapa? Kamu mau maju ke depan? Menyusun rantai makanan? Oh iya, ayo silakan maju ke depan. Menyusun sebuah rantai makanan.
yang produsen itu ya jadi konsumen kita satu kemudian dua ya satu ya betul betul Aiko. Pada rantai makanan yang sudah disusun Aiko ini merupakan rantai makanan pada ekosistem di taman. Di taman itu biasanya ada bunga sepatu ya, bunga sepatu itu kan ada madunya. Nah, madunya itu biasanya dihirup oleh kupu-kupu, kemudian kupu-kupu dimakan oleh laba-laba dimakan oleh burung pelaku. Nah, baik sekarang Brahma akan membagikan lembar kerja siswa kepada kalian. Nanti dikerjakan secara individu ya. Silakan dikerjakan secara individu. Nanti kalau waktunya masih kita cocokkan bersama ya. Kalau ada yang ditanyakan atau ada yang bingung, boleh tanya kepada Brahma. Jangan lupa diisi identitasnya terlebih dulu. Dikerjakan dengan teliti.
Iya, bakteri itu termasuk komponen apa tadi? Dalam berbagai makanan itu kan ada tiga komponen, produsen, konsumen, sama penggunaan. Bakteri itu termasuk penggunaan. Iya, betul. Terus, kamu kasih tanda panah. Seperti ini. Kemudian tanda panah. Sudah, teliti lagi. Nomor berapa? Apa tadi? Tadi sudah masuk itu. Apa itu beras hasil produksi. Sakit apa? Saya sakit. Karena apa? Sebentar, ini dapat produk yang menghasilkan makanannya semua. Kemudian kenapa produsen? Sudah selesai untuk LKS-nya yang belum selesai boleh dikerjakan di rumah ya. Silakan dimasukkan ke dalam tas dan dibawa lagi. Kalau yang sudah selesai silakan diteliti. Barangkali jawabannya ada yang masih kurang tepat. Kali ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Kemudian
jaring-jaring, makanan, kemudian tadi komponen, rantai, makanan. Nah, komponennya ada apa saja? Sel, terus konsumen dan pengurai atau decomposer. Nah, konsumen itu dibagi menjadi dua tingkat. Ada konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3. Nah, untuk materi selanjutnya